Siap utama ya? Siap. Ya. Pemerintah Kabupaten Bekasi terus bergerak cepat dalam menangani bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah dengan menggelar rapat evaluasi penanganan banjir sebagai langkah konkret merumuskan solusi jangka pendek hingga jangka panjang berlangsung di Aula BPBD Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat pada hari Selasa 20 Januari 2026. Informasi dari anak kemarin kita yang terdampak ada 12 kecamatan ya. Dalam pemaparannya, PLT Bupati Bekasi menyampaikan bahwa banjir telah berdampak pada 17 kecamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir masih menjadi persoalan serius yang perlu ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan. Beberapa solusi yang menjadi pembahasan adalah pembuatan sodetan, melakukan pengembalian fungsi lahan, penertiban bangunan liar, pengendalian perizinan pembangunan perumahan, pembersihan sampah, serta penguatan tanggul sungai. Tadi saya pikir kalau bikin sodetan, ibaratnya kita mau masuk jalan atau sihir gitu. Jadi air aliran gitu. Jadi kali Cibekel yang besar, penuh, kali yang kecil-kecil itu otomatis sekarang kalau Cibekel besar. Tapi kalau bikin sodetan, jadi barat ya keluar ya. Kita ini sudah terdampak banjir di 17 kecamatan. Hanya 5 kecamatan yang tidak terdampak banjir. Nah, ini kan banjir ini kan langganan nih. Setiap tahun pasti banjir. Kemarin saya turun dengan Pak Kalak mengidentifikasi banjirnya di mana saja, banjir yang baru apa banjir yang memang sudah berlangganan. Ternyata banjir sudah berlangganan. Berarti kan ada perencanaan tata ruang yang kurang benar. Nah, makanya sebab itu kita solusinya kayak gimana? Kita kan nggak mungkin banjir didiemin terus. Ya, otomatis ada solusinya. Pertama adalah arah dari kali Cibekel. Kalau Cibekel itu penuh, maka kita pasti banjir. Karena kita satu arusnya deras, airnya besar, jadi sungai-sungai yang kecil otomatis ngantri. Itu di Wanasari. Nah, saya pikir di Wanasari itu karena ngantri, akhirnya terdampak pada daerah yang salurannya nggak lancar karena arus dari Cibekel besar. Oleh sebab itu kemarin saya lihat di peta dari camat kita bisa bikin sodetan. Nah jadi air itu ibaratnya airnya itu kita bikin sodetannya ke sini. Oh, jadi mengarah arah air. Jadi bukannya menunggu. Kalau beradu itu nunggu. Nah itu teknisnya untuk di Wanasari. Mungkin apakah anggaran nanti ada pergeseran atau apa nanti akan kita bicarakan. Minimal mengurangi. Karena sodetan itu harus. Karena kita nggak bisa lagi. Kalau misalnya di Wanasari contoh, kita mengadakan pengerukan, air besar ya tetap aja air yang ngantri. Tapi kalau kita bikin codetan, lahan itu kosong, nanti kayak kita mau masuk tol lah. Kalau jalan, ini masuk jalan, air jalan semua. Jadi di sini itu ikut jalan airnya. Itu solusinya satu. Makanya saya tanya, ada nggak lahan untuk buat codetan? Karena kan hampir rata-rata yang terimbas banjir adalah dari pertemuan dengan kali Cibekel. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Mukhlis menjelaskan, saat ini tersisa 12 kecamatan yang masih terdampak banjir. Itu juga ada di cabang Mungkin Pak, itu ada beberapa lokasi yang tanggulnya kritis. Tapi tadi malam juga sudah melakukan penanganan. Untuk mengurangi potensi hujan ekstrim, pemerintah Kabupaten Bekasi juga berkoordinasi dengan BNPB terkait operasi modifikasi cuaca sesuai perkiraan BMKG yang menyebutkan puncak musim hujan masih terjadi pada bulan Januari. Walaupun mungkin sekilas saya bisa sampaikan bahwa harapan evaluasi yang pertama, tadi saya memaparkan kondisi bencana, banjir terutama, dan ada beberapa yang tanggul jebol juga, dari mulai kejadian hari Minggu sampai dengan hari ini.
Kemudian kondisinya dari hari Minggu sore itu data terakhir kita dapatkan sampai jam 7 malam, itu yang terdampak sudah mencapai 17 kecamatan. Alhamdulillah hari ini tadi terakhir itu 12 kecamatan ya, sudah banyak daerah-daerah yang surut dan memang airnya sekarang sudah mulai ke hilir. Nah, jadi tadi pagi juga ada tanggul jebol ya di Muara Gembong, kurang lebih 8 meter. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan BPWS. BPBD juga mengirimkan bantuan ya, penanganan sementara ya kalau dari BPBD sifatnya. Jadi ada karung, bambu, bronjong dan lain-lain yang untuk penahan tanggul sementara. Dan kemudian dibantu juga oleh Basnas ya, Basnas memberikan bantuan karung. Kemudian kita berkoordinasi kecamatan, kemudian dengan BPWS. Tadi juga di rapat sudah kita bahas dengan BPWS Citarum untuk dilakukan penanganan. Tapi tentunya berdasarkan informasi dari BPWS tadi bahwa penanganan tersebut tentu tidak bisa dengan kondisi air yang masih tinggi. Jadi menunggu debit air turun baru bisa dilakukan penanganan yang permanen. Sambil menunggu itu ada penguatan tanggul yang dilakukan oleh BPWS. Kemudian saya juga menyampaikan kepada BPWS bahwa bukan hanya Muara Gembong, tapi ada juga di Cabang Bungin beberapa lokasi yang tanggulnya kritis. Ya, dan kami juga minta BPWS untuk mengecek, jadi jangan menunggu sampai jebol. Walaupun memang BPBD juga dengan masyarakat setempat, ya, dengan desa, dengan destana dan sebagainya, kami sudah melakukan upaya-upaya untuk menahan tanggul itu supaya jangan sampai jebol dengan karung dan sebagainya. Kalau tadi saya pikir kalau di coketan, ibaratnya kita masuk jalan atau seiring, jadi air alih-alih. Dari Cikarang Pusat, Jaja Jailani, Newsroom Diskominfo Santik, Kabupaten Bekasi, melaporkan.